warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kita kali ini anak-anak. Nah, pembelajaran kita hari ini sampailah di tema 2, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran 1. Dan pada hari ini juga kita akan mempelajari tema 2 ini sama seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu Ibu akan menyajikan berbagai macam gambar dan keterangan yang menyertainya. Nah anak-anak, marilah sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga pembelajaran kita tetap berjalan dengan lancar, dan Ibu berharap kalian tidak pernah bosan-bosan untuk mengikutinya. Selamat belajar. Apakah kalian sudah menyiapkan buku kalian? Kalau kalian sudah menyiapkan, ayo sekarang buka buku tema 2 kalian halaman 148 ya. Nah, di dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang gemar membaca. Ayo, siapa di antara kalian yang gemar membaca? Aku harap kalian semua senang dan suka membaca ya. Nah, anak-anak, dengan membaca adalah jendela dunia. Membaca juga membuat kita banyak mengetahui hal-hal yang ada di luar sana. Dan dengan membaca dapat menambah ilmu pengetahuan. Nah anak-anak, bagaimana kamu belajar membaca? Apakah kamu sudah bisa membaca? Di mana saja kamu bisa membaca? Apa yang biasanya kamu baca? Ibu harap kalian semua suka membaca, apalagi buku pelajaran ya. Kalian harus sering dan sangat suka untuk membacanya, karena apalagi sekarang pembelajaran kita ini melalui daring atau online. Jadi Ibu harap kalian tetap selalu membaca buku kalian. Jangan hanya cuma buku pelajaran saja, bacalah juga buku-buku yang lain. Misalnya buku-buku yang ada di rumah kalian seperti buku cerita boleh, atau membaca koran-koran, membaca majalah juga boleh. Yang penting bacaan itu bermanfaat dan menambah ilmu bagi kalian. Nah anak-anak, Ibu harap kalian semua sudah bisa membaca ya. Gambar yang ini adalah gambar Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Nah anak-anak, di dalam gambar ini adalah cerita tentang Siti dan Lani yang suka sekali membaca ya. Tentunya kalian juga bisa membaca. Nanti di perpustakaan sekolah kita banyak sekali buku-buku yang bisa kalian baca dan kalian pelajari ya. Nah, ini juga ada gambar Udin dan teman-teman belajar membaca. Perhatikan bagaimana cara Udin duduk. Duduk dengan posisi yang benar. Duduk dengan posisi yang benar, baik membaca ataupun menulis. Nah, apakah kalian bisa melakukan seperti yang Udin lakukan? Dan ingatlah anak-anak, setiap kali kalian melakukan aktivitas belajar, baik itu menulis ataupun membaca, hendaklah kalian duduk dengan posisi yang benar. Ingat, duduk dengan posisi yang benar akan membuat badan kita sehat dan mata kita juga sehat. Coba kalian perhatikan itu, Siti, Lani, dan Udin
cara duduk mereka itu adalah cara posisi duduk yang benar ketika membaca buku. Dan ibu harap kalian di rumah pun juga bisa melakukannya dengan cara duduk dengan posisi yang benar ya. Dan praktekkanlah selalu cara ini di setiap kali kalian mulai belajar. Sudah duduk dengan posisi yang benar? Kalau masih belum, ayo sekarang praktekkan bagaimana cara duduk yang benar ketika kalian sedang belajar ya. Nah, kalau kalian sudah duduk yang benar dan meletakkan buku yang benar, ayo sekarang kita mencoba membaca. Nah, perhatikan gambar satu persatu yang akan ibu sajikan dan bacaan yang ada di bawah setiap gambar ya. Jangan lupa bacalah dengan suara yang nyaring ya. Ini gambar yang pertama, gambar apa ayo? Apakah kalian tahu bacaannya? Bagus sekali, ini adalah gambar buku. Dan cara membacanya bagaimana? Buku. Bagus sekali. Dan seterusnya gambar apa anak-anak? Bunga. Coba kalian ulangi lagi. Bunga. Gambar apa ini ayo? Apa ya, ada yang tahu? Bagus sekali. Ini adalah gambar kaki. Dan yang ini adalah gambar jari. Dan yang di bawahnya gambar apa ayo? Tentu saja ini adalah gambar baju. Yang ini adalah topi. Yang selanjutnya ada gambar kuda. Dan yang terakhir ada meja. Nah anak-anak sekalian, nanti kalian praktikkan kembali di rumah ya. Cobalah membaca dengan suara yang nyaring bacaan yang ada di buku kalian halaman 151 ya. Ingat halaman 151 ya. Nah, berulang-ulang, ulang kembali sampai kalian lancar membacanya. Belajar membaca kata-kata. Nah, yang berikutnya ini ayo kita mencoba pasangkan gambar dengan kata yang tepat ya. Nah, gambar pertama dan gambar kedua ada di halaman 152 dan 153. Nah, dari gambar ini nanti cobalah kalian pasangkan gambar dengan kata yang tepat ya. Paham anak-anak? Nanti kalian fotokopi saja ini halaman ini, lalu kalian tariklah garis untuk memasangkan gambar dengan kata yang tepat. Dan anak-anak, kalau kalian masih belum mengerti, cobalah kalian minta bimbingan orang tua kalian di rumah ya. Sudah belajar membaca kata demi kata, dan juga nanti kalian harus mengerjakan tugas menarik gambar sesuai dengan kata yang tepat. Nah, pembelajaran kita yang selanjutnya adalah membaca bersama keluarga. Maksudnya, ibu menyuruh kalian untuk belajar membaca di rumah, minta bimbingan dengan orang tua kalian. Dan apa yang harus kalian baca? Yang harus kalian baca adalah kalimat. Lihatlah cerita yang ada di layar ibu. Ibu akan membacakannya. Nanti kalian ulang kembali di rumah ya. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Nah anak-anak, bacaan atau cerita ini nanti kalian pelajari kembali di rumah. Kalau kalian belum lancar membacanya, mintalah bantuan orang tua kalian di rumah untuk
membacakannya, atau kalian bisa belajar mengeja bersama orang tua kalian ya. Nah, karena membaca ini sangat-sangat penting, apalagi bagi kalian yang kelas 1. Karena kalau kalian belum lancar membaca, akan sulit sekali untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Jadi anak-anak, ibu harapkan kalian semua sudah lancar membaca semuanya. Dan nanti juga ibu akan mempraktekannya di depan kelas kalau kita sudah bisa bertatap muka. Jangan sampai nanti setelah kita bertatap muka kalian masih belum lancar membaca ya. Jadi anak-anak, gunakanlah waktu kalian di rumah untuk belajar membaca agar bacaan kalian menjadi lancar. Sampailah kita di ujung pembelajaran kita. Ibu harap pembelajaran kita hari ini menyenangkan ya, dan mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan ingat anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ataupun mengakhiri pelajaran, jangan lupa kita berdoa. Karena dengan berdoa, pembelajaran yang kita lakukan akan jadi bermanfaat. Dan sebelum ibu mengakhirinya, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan anak-anak, ibu mengingatkan kepada kalian, jangan lupa berdoa dan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Apa saja? Yang pertama adalah cuci tangan di air yang mengalir. Yang kedua, tetaplah memakai masker kalau kalian ingin bepergian. Dan selalu menjaga jarak kalau ada di keramaian. Ingat anak-anak, karena kesehatan sangatlah penting bagi kita semua. Kalau bukan kita yang menjaga diri sendiri, siapa lagi? Nah anak-anak, ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.